Sekarang kita lanjut materinya yang berikutnya, yaitu tentang fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang pangkat dari variabelnya tertinggi adalah 2. Secara umum, fungsi kuadrat bisa dituliskan dalam bentuk f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, c elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Contoh, fungsi kuadrat f(x) sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 2. Dari bentuk fungsi ini maka bisa kita tulis nilai a-nya adalah 2, b-nya sama dengan 3, dan C sama dengan 2. Contoh yang lain, f(x) sama dengan x kuadrat min 5x min 7. Maka bisa kita tuliskan A-nya sama dengan 1, B sama dengan 3, B sama dengan min 5, dan C sama dengan min 7. Nah, ini contoh dari fungsi kuadrat. Ya. Mana yang disebut variabel? Variabelnya x, itu namanya variabel. Nah, sekarang bagaimana langkah menggambar fungsi kuadrat? Itu tadi bentuk fungsinya. Sekarang kita bahas bagaimana langkah menggambar fungsi kuadrat. Menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, jadi di sini kita menggambar sketsanya ya, bukan fungsi secara real, tapi sketsa saja. Menggambar sketsa dari fungsi kuadrat. Langkah pertama adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu x. Menentukan titik potong dengan sumbu x. Bagaimana caranya? Fungsinya kita sama dengankan 0. Ya. Jadi fungsi akan memotong sumbu x jika y sama dengan 0. Akan memotong sumbu x. Kemudian langkah berikutnya menentukan sebelum langkah kedua, untuk melihat apakah grafik memotong sumbu x atau tidak, bisa kita tentukan dengan nilai diskriminannya. Jika D sama dengan 0, maka grafik akan memotong sumbu x di satu titik. Jika D lebih dari 0, grafiknya akan memotong sumbu x
di dua titik yang berbeda. Kemudian dikurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X. Makanya sebelum kita menentukan titik potong dengan sumbu X, akan lebih baik kalau diskriminannya kita hitung dulu. Ya. Jangan ngotot kalau diskriminan diperoleh kurang dari 0, tapi tetap ngotot mau mencari titik potong dengan sumbu X, ya tidak akan pernah ketemu. Itu tadi langkah yang pertama. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ini jika X-nya sama dengan 0, ya. Jadi artinya akan memotong sumbu X jika akan memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Kemudian setelah itu langkah ketiga, kita cari sumbu simetri. Jadi menentukan sumbu simetri, persamaan sumbu simetri maksudnya, ya. Dan koordinat titik balik, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik, di mana persamaan sumbu simetrinya XS sama dengan min B per 2A. Kemudian koordinat titik baliknya adalah X, Y. Ya. Ini koordinat titik baliknya. XS, Y max, ya, dimana Y max atau Y min, YM itu max atau min, ya, sama dengan min D per 2A. D itu diskriminan, kemudian jika diperlukan, ya, ini jika diperlukan, menentukan titik pertolongan. Jadi ambil nilai X sembarang, menentukan titik pertolongan. Maksudnya titik pertolongan itu ya titik yang diperlukan jika untuk menggambar titik yang ketiga, ya, kalau memang itu diperlukan. Kalau tidak, ya tidak perlu. Untuk lebih mudah dipahami, mungkin kita langsung ke contoh saja, ya. Contoh soal menggambar grafik fungsi. Contoh, gambarkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Maka jawabnya kita gunakan langkah tadi. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X jika diskriminannya lebih besar atau sama dengan 0, ya. Jadi lebih baik kalau kita hitung dulu diskriminannya. Saya hitung B kuadrat min 4AC. B-nya min 4, kuadrat min 4, A-nya 1, C-nya min 5. Jadi 16 ditambah 20 sama dengan 36. Lebih besar dari 0 berarti nanti grafik akan memotong sumbu X di dua titik. Kita tentukan titik potongnya. Kita sama dengankan 0, jadi di sini fungsinya X kuadrat min 4X min 5, kita sama dengankan 0.
Boleh pakai rumus ABC, boleh melengkapkan kuadrat sempurna, atau paling mudah jika memang bisa itu pakai pemfaktoran. Maksudnya jika memang bisa itu kadang kan soalnya difaktorkan sulit, akan lebih mudah kalau pakai rumus ABC. Nah, seperti itu. Kalau ini saya kira lebih mudah difaktorkan ya. Kita faktorkan, diperoleh X min 5 kali X plus 1 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 nya sama dengan 5 atau X2 nya sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah 5,0 dan min 1,0. Nah, itu langkah pertama sudah kita peroleh. Sekarang langkah kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y jika X sama dengan 0. Nah, tadi persamaan fungsinya Y atau Fx, ya boleh kita tuliskan Y, boleh Fx. X kuadrat min 4X min 5. Jika X-nya 0, maka akan kita peroleh Y sama dengan, untuk X sama dengan 0 diperoleh Y sama dengan 0 min 5. Y sama dengan min 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 5. Langkah ketiga, menentukan sumbu simetri. Sumbu simetri. Maksudnya sumbu simetri itu sumbu yang bagi dua bagian yang grafik itu menjadi dua bagian yang sama ya. XS. XS sama dengan min B per 2A. B-nya min 4 per 2A-nya 1. Sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk menentukan titik potong, titik balik boleh menggunakan rumus Y max atau boleh kita masukkan nilai X ini. Untuk X sama dengan 2, maka diperoleh Y-nya sama dengan 2 kuadrat min 4 kali 2. Menurut persamaan tadi ini ya, tinggal mengganti X-nya dengan 2, maka akan diperoleh seperti ini. Atau Y sama dengan 4 dikurang 8 dikurang 5. 4 dikurang 8 min 4, min 4 min 5, min 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah 2, min 9. Nah, untuk langkah berikutnya menggunakan titik tambahan untuk membantu menggambar saya kira tidak diperlukan ya, karena di sini sudah diperoleh 2 titik potong dengan sumbu X, kemudian titik potong dengan sumbu Y, kemudian titik balik. Jadi tidak diperlukan lagi titik tambahan. Sekarang kita gambar grafiknya ya. Ini tadi titik potong dengan sumbu X, ini titik potong dengan sumbu Y, yang ini koordinat titik balik. Kita gambar. Ini sumbu Y, sumbu X,
Kemudian di sini saya titik potong dengan sumbu X tadi 5,0 min 1,0. Ini min 1. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, di sini titik potong dengan sumbu X. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0, min 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 2, ini sumbu simetri ya. Ini namanya sumbu simetri. Kemudian titik baliknya min 9. Ini tadi min 5, 6, 7, 8, 9. Di sini titik balik kita pertemukan dengan sumbu simetri. Nah, ini titik baliknya dengan koordinat 2, min 9. Sekarang kita gambar ini tadi ya. Nah, nih. Kemudian nih. Jangan pakai penggaris ya. Kalau pakai penggaris nanti salah. Jadi gunakan gini aja tanpa penggaris. Ini titik potong dengan sumbu Y tadi, yaitu dengan koordinat saya kecilkan dulu, dengan koordinat 0, min 5. Kemudian ini koordinat titik potong min 1,0 dan 5,0. Ini koordinat titik balik 2, min 9. Nah, demikian tadi langkah menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan jelas ya.